Selamat datang kembali di channel Edi Sundoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke yang sangat cinta dan gemar motor balap, yang tentunya sangat mencintai juga sirkuit Mandalika. Saya doakan untuk para bosku semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu, amin. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang perbaikan di tikungan ke-1, apa yang terjadi di sana, dan informasi ini kita akan bahas rinci detail sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari sumber yang terpercaya, tidak lain dari salah satu pekerja PTPP yang merupakan pihak yang melakukan perawatan di lintasan sirkuit Mandalika. Supaya tidak gagal paham atau baper bosku tentang perbaikan di tikungan ke-1, simak dan saksikan terus informasi yang saya sampaikan di sini. Ya, silahkan para bosku bisa tulis di kolom komentar nanti bagaimana pendapatnya. Namun di sini saya akan bercerita sesuai dengan fakta dan apa yang terjadi sebenarnya ya. Bagi bosku yang baru menemukan channel ini atau baru mengikuti perkembangan sirkuit Mandalika, dan kali ini kita sudah melewati tikungan terakhir, yaitu tikungan ke-17 yang cukup tajam ya. Karena terjadi banyak eksiden di situ, ada terjatuh atau crash ya. Jadi perlu berhati-hati untuk para pembalap untuk melintasi tikungan terakhir, karena memang ujian dan cobaan para pembalap berada di tikungan ini ya. Dan kali ini kita juga dapat melihat bagaimana aktivitas terus dilakukan untuk merenovasi, memberikan sebuah ornamen khusus di bagian area pit building yang terus dilakukan perbaikan. Di mana perbaikan ini terus dilakukan setiap hari tanpa jeda untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, di mana fungsi-fungsi dari pedok bisa berfungsi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak FIM maupun Dorna Sport ya. Walaupun banyak juga yang tidak menyukai desainnya, tapi apa adanya di sini kita dapat melihat bahwa apa yang telah diberikan PT Wika terhadap pembangunan ini cukup membuat kita puas bahwa tidak ada aral melintang, sehingga desain pun tidak bisa menghambat proses jalannya suksesnya gelaran balapan ya. Karena desain itu hanya sebuah citra rasa ya, yang setidaknya para bosku bisa menilainya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau melihat dari sudut pandang fungsi, maka sudah sesuai dengan standar internasional ya, karena kita sudah menyelenggarakan event World Superbike tanpa kendala ya. Tepat sekali, kita sudah berada di area tikungan pertama. Sesuai dengan thumbnail yang saya sajikan, kita akan bahas di sini rinci, sekaligus nanti saya akan memberikan informasi berita, ada perbandingannya sejauh mana mereka dari pihak PP melakukan perbaikan di area yang terlihat menghitam. Nantinya kita akan bahas di sini bosku rinci bagaimana mereka bekerja, karena ini merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki cepat karena terkelupasnya akibat posisi pengereman para rider yang cukup kencang di tikungan ke-1 setelah melakukan aksi balapan yang cukup kencang di trek lurus, sehingga posisi ban itu miring ketika dilakukan pengereman, cengkraman aspal dan ban itu menjadi sebuah adu fisik ya. Adu fisik antara ban dan aspal, sehingga sedikit ada perubahan terkelupasnya area lintasan. Dan bagaimana metode perawatannya? Tentu para bosku simak supaya tidak gagal paham di sini ya. Saya akan lingkari saja di mana posisinya, bahwa pernah dilakukan screening di situ di bagian area tikungan ke-1, dan warnanya nanti akan sama ya. Jadi tidak perlu ditakuti karena metodenya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, di mana metode yang dilakukan dari pihak PP yaitu treatment pertama, yaitu dilakukan pembakaran dan memberikan kapur khusus dan screening. Setelah itu nanti akan dilakukan elevasi kerataan, dan metode selanjutnya yaitu take out atau emulsion aspal yang akan diberikan. Karena itu akan berbentuk atau sesuai dengan warna asli dari aspal yang sudah lama ya. Jadi posisi screening dan pemberian kapur telah dilakukan di bagian area tengah lintasan tikungan ke-1 yang memang cukup
keras tekanan ban sehingga sedikit agak terkelupas di situ bosku ya. Dengan ada perbaikan ini mungkin menyimpulkan para bosku bahwa kualitas aspal sirkuit Mandalika tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau quality controlnya tidak bagus. No bosku ya. Jadi di sini jangan mengambil sebuah kesimpulan sederhana dulu. Bahkan Anda atau kita sendiri tidak pernah tahu bagaimana proses perawatan di lintasan sirkuit yang lainnya atau sirkuit yang berada di negara lain. Mereka tetap melakukan proses screening atau perbaikan di bagian area-area yang memang riskan pengereman keras atau cengkraman ban. Ketika dilakukan pengereman itu dilakukan screening, dilakukan perbaikan bosku ya. Namun sirkuit Mandalika karena keterbukaan informasi kita bisa menginformasikan beberapa hal ya. Baik dalam treatment, metode pembangunan, sampai dengan perawatannya. Tidak seperti sirkuit lain, apakah Anda mengetahui setiap balapan apakah ada perbaikan? Tentu saya juga sampai detik ini belum menemukan sirkuit lain terbuka dalam pusat informasi. Dan ini menjadi kebanggaan kita bahwa kita bisa melihat sirkuit Mandalika dari tanah merah sampai dengan teraspal, bahkan nanti akan terus berkembang 10 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah jawaban kepada para bosku supaya tidak menyalahartikan bahwa perawatan ini bukan berarti kualitas aspal itu buruk atau tidak baik, tapi ini menjadi sebuah treatment di mana memang pihak PP menjadi salah satu bagian perawatan sirkuit Mandalika sebelum dilakukan homologasi. Kembali lagi, bagaimana syarat homologasi itu dilakukan oleh pihak FIM maupun Dorna Sport sebelum dilakukan atau sebelum event berlangsung. Harus ada pengecekan setiap tahunnya bosku ya. Jadi tidak dilakukan homologasi sekali ya. Apalagi sirkuit Mandalika kontraknya 10 tahun. Walaupun kontraknya 10 tahun bosku, harus dilakukan pengecekan setiap sebelum dilakukan event MotoGP maupun WSBK. Begitu juga dengan sirkuit lainnya. Jadi, jangan heran ketika beberapa sirkuit lainnya tidak masuk di daftar gelaran MotoGP maupun WSBK karena memang ada hal yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri ya, yaitu FIM dan Dorna Sport. Dengan adanya informasi yang saya sampaikan di sini, ya semoga saja para bosku bisa menjadi berita komparasi atau perbandingan dengan berita-berita yang menjelekkan sirkuit Mandalika ya. Tapi kita harus memberikan informasi dan perbandingan fakta yang sebenarnya apa yang terjadi supaya tidak gagal paham. Dan semoga saja para bosku memahami informasi yang saya sampaikan ini. Selanjutnya, saya akan membacakan berita yang saya kutip di Inside Lombok di laman Instagramnya, di mana ada berita di sini terkait tentang event MotoGP dan persiapannya. Dalam rangka menyambut event MotoGP dan Motul FIM Superbike World Championship atau WSBK tahun 2022, PT Pengembang Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ETDC, BUMN Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika, dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sebagai bagian ETDC Group fokus meningkatkan kelengkapan penyelenggaraan balapan serta sarana dan prasarana pendukung Pertamina Mandalika International Street Circuit. Peningkatan kelengkapan penyelenggaraan balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit diperlukan khususnya untuk memenuhi syarat homologasi. Penyelenggaraan event MotoGP guna memenuhi syarat ini, ETDC Group telah berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah pihak yaitu Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Dorna Sport, dan FIM. Kami mendapat apresiasi positif dari pembalap dan kru tim balap WSBK atas kualitas lintasan sirkuit setelah balapan WSBK tahun 2021 usai. Saat ini kami fokus melengkapi kelengkapan penyelenggaraan balapan dan fasilitas pendukung sirkuit guna memenuhi persyaratan penyelenggaraan balap motor yang akan berlangsung di The Mandalika tahun depan, yaitu MotoGP dan WSBK. Kami optimis semua persyaratan dapat terpenuhi dan lolos homologasi sebelum balapan MotoGP berlangsung, kata Vice CEO MGPA Cahyadi Wanda pada Jumat 17
Desember tahun 2021. Selain itu, Direktur Operasional dan Inovasi Bisnis Ari Prasetyo menambahkan pihaknya menyambut gembira pengumuman Dorna Sport yang telah menetapkan pelaksanaan MotoGP di Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Maret tahun 2022 dan WSBK pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 2022. Kami juga berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan event balap motor di Pertamina Mandalika International Street Circuit sehingga penyelenggaraan balap motor tahun depan akan lebih dan memenuhi ekspektasi semua pencinta balap motor. Kami mohon dukungannya agar persiapan menyambut MotoGP ini dapat berjalan lancar sebagaimana kegiatan event World Superbike yang kita laksanakan dengan sukses, di mana nantinya kita berharap supaya event di tahun depan untuk MotoGP maupun World Superbike dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita impikan bersama, bahwa Indonesia bisa menunjukkan di mata dunia bahwa bisa menyelenggarakan event motor balap kelas dunia. Beginilah informasi yang saya dapat informasikan kepada para bosku dari Sabang sampai Merauke yang sangat cinta terhadap sirkuit Mandalika ini. Saya, Edi Sendoro, pamit undur diri. Semoga para bosku tetap semangat untuk mengawal mega proyek nasional ini. Billahil sabda hafasbikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Indonesia, bravo sirkuit Mandalika.